Halo pemirsa, 3 remaja kakak beradik tewas di sungai setelah orang tua menemukan handphone korban. 2 korban ditemukan pada kedalaman 25 meter. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga akibat korsleting, sebuah rumah semi permanen berlantai 2 di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kobaran api membakar rumah semi permanen berlantai 2 di Jalan Kupang Kerajaan Kidul 1, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Besarnya api sempat menyambar rumah di sebelahnya. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan dengan cepat mengenai kayu dari bangunan semi permanen tersebut. Informasinya dikontrakkan, tapi di bawahnya dipakai toko. Informasinya dikontrakkan. Semi permanen. Daknya dari kayu juga. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Akibat tabung gas yang meledak saat mengisi balon gas, penjual balon di Pinrang, Sulawesi Selatan alami luka bakar sekujur tubuh. Warga mengevakuasi korban ke rumah sakit. Warga berupaya mengevakuasi Samuel, pedagang balon gas keliling yang mengalami luka bakar akibat gas meledak di rumahnya di Watang Sawito, Pinrang, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat korban mengisi sejumlah gas ke balon yang akan dijualnya. Naas tiba-tiba tabung gas bocor dan meledak. Korban alami luka serius di bagian lengan kanan dan wajahnya. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Lasindrang, Kabupaten Pinrang. Ledakan tabung gas juga membuat atap dan jendela kaca rumah korban rusak. Tabungnya kayaknya bocor, ada kebocoran, jadi tiba-tiba ini sambungan tabungnya yang meledak ya. Jadi karena mungkin tidak bagus cara ngelasnya. Korban alami 50% luka bakar dan akan jalani operasi. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang minibus tewas setelah mobil yang ditumpangi menabrak bagian belakang truk di Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kejadian ini diduga akibat sopir kurang berhati-hati saat berkendara pada tengah malam. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Tol Cipularang, kilometer 86, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan minibus dan truk. Peristiwa bermula saat minibus melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Tiba di lokasi kejadian diduga sopir mobil kurang berhati-hati hingga menabrak bagian belakang truk. Kencangnya laju kendaraan minibus ringsek hingga ke bagian tengah kendaraan. Sementara truk melarikan diri. Akibat kecelakaan ini membuat Dede Siti Aisyah 40 tahun warga Garut tewas di lokasi kejadian. Sementara 3 lainnya terluka. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Untuk sementara kendaraan menabrak truk yang ada di depannya karena pengemudi kurang antisipasi dan menimbulkan korban 1 orang meninggal dunia dengan nama Ibu Dede Siti Aisyah. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Hindari sepeda motor yang tiba-tiba berhenti. Sebuah mobil mewah terbalik usai menabrak pohon di Medan Helvetia, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini pengemudi alami patah tulang.
Warga berupaya mengevakuasi mobil mewah yang terbalik usai menabrak pohon di Jalan Gatot Subroto, Medan Helvetia, Sumatera Utara. Mobil mewah mengalami rusak berat di bagian depan dan belakang. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Wira melaju dari arah simpang Jalan Ring Road menuju Jalan Helvetia. Saat di lokasi, seorang pengendara motor tiba-tiba terhenti. Sontak pengemudi mobil banting setir menabrak pohon hingga terbalik. Jalan dari Simpang mau kemari bang, dari 40 ada kereta berhenti tiba-tiba, jadi dia buang ngerem lah bang, ngerem mendadak, buang kiri ya nabrak pohon itu. Jadi kondisi korban besar? Di rumah sakit, tangannya aja bang patah. Satu orang. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi mobil alami luka-luka dan patah tulang di bagian jari tangan. Kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Medan Helvetia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Seorang petugas yang sedang membersihkan kolam air mancur kuda di kawasan Gambir, Jakarta Pusat tewas. Korban diduga kelelahan saat membersihkan sedimen lumpur dan lumut yang menempel pada dinding kolam. Petugas identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi lokasi tewasnya seorang pekerja yang tewas di kolam air mancur Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Korban Bambang, 35 tahun, yang merupakan petugas honorer Dinas Kehutanan dan Hutan. Korban Bambang, 35 tahun, merupakan petugas honorer Dinas Kehutanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Saat kejadian, korban sedang membersihkan sedimen lumpur dan lumut yang menempel di dinding kolam. Korban tewas diduga akibat kelelahan. Bisa terserang angin karena belum sarapan dia masuk. Bukan karena aliran listrik, Pak? Enggak ada. Karena kalau dibuktikan kalau ada aliran listrik pasti yang ngangkat, yang bantu, yang ada di sekitarnya pasti kena setrum. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk visum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Jenazah HF 15 tahun yang tenggelam di aliran Sungai Kalimalang, Jakarta ditemukan. Korban tewas terseret arus sungai tersebut saat sedang mencuci motor bersama ayahnya. Remaja bernama Hafid Maulana dimakamkan di tempat pemakaman umum Perumpung, Jatinegara, Jakarta Timur usai ibadah sholat Jumat. Jenazah HF 15 tahun yang tenggelam di aliran Sungai Kalimalang, Jakarta ditemukan di kawasan Pintu Air Kalimalang. Usai disolatkan di Masjid Jami Al-Maghfirah Perumpung, Jakarta Timur, jasad remaja tersebut dimakamkan di TPU Perumpung, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban terseret arus dan tenggelam di aliran Sungai Kalimalang saat ikut mencuci motor dengan ayahnya. Upaya sang ayah menolong tidak berhasil. Pemirsa, 3 orang kakak beradik tewas tenggelam di sungai di Aceh Barat, Aceh setelah membantu orang tuanya di sawah. Warga hanya menemukan handphone korban di tepi sungai. Tim gabungan Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas mencari 3 kakak beradik yang tenggelam di Sungai Merebu, Aceh Barat. Meski air jernih, namun kuatnya arus serta kedalaman sungai sempat menyulitkan pencarian. Sungai Merebu tidak berbatu sehingga membentuk lubuk karena dasarnya pasir dan lumpur. Warga juga ikut melakukan pencarian 3 korban. Setelah lebih dari 5 jam, 2 remaja perempuan berusia 12 dan 14 tahun ditemukan tewas di kedalaman 25 meter. Menurut orang tuanya, ketiga korban diduga mandi setelah membantu di sawah. Namun saat pulang, orang tuanya tak menjumpai anak-anaknya. Dari sawah menolong orang tuanya, waktu dia ke sungai pun itu pamit. Karena sudah 1 jam lebih nggak kunjung kembali, si ibu lantas menyusul ke arah sungai. Yang ditemukan cuma sandal, baju dan HP, handphone. Mereka cewek semua, Pak? Ya. 1 korban yang berusia 20 tahun hingga kini belum ditemukan. Tim gabungan akan terus melakukan pencarian. Sedangkan 2 korban telah dimakamkan keluarga di Gempa Johan Pahlawan, Aceh Barat. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan.
Pelaku pembunuhan terhadap Suban Mundari alias Jalu pada sebuah gang sempit di kawasan Kerendang Utara, Tambora, Jakarta Barat tertangkap. 8 pelaku tega menghabisi korban karena dendam. Korban dianggap berkhianat dengan memberikan informasi kepada polisi terkait peredaran narkotika. Empat pelaku pembunuhan terhadap Suban Mundari alias Jalu ditangkap. Para pelaku yang kabur usai beraksi ditangkap di wilayah Jakarta dan Serang, Banten. Hasil pemeriksaan sementara, para pelaku menghabisi korban pada sebuah gang sempit kawasan Kerendang Utara, Tambora, Jakarta Barat karena dendam. Korban Jalu dianggap berkhianat dengan memberikan informasi kepada polisi terkait peredaran narkotika. Selama ini korban dan para pelaku satu komplotan sindikat pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Tambora. Barang bukti senjata yang digunakan menghabisi korban disita polisi. Polisi kini memburu 4 pelaku lainnya. Dengan menduga bahwa korban ini memberikan informasi kepada pihak kepolisian, sehingga rekan-rekan yang lain merasa dendam. Kemudian mereka berencana untuk menghakimi korban. Para pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 6 pelaku begal di Palembang ditangkap polisi. Korban alami luka tusukan pecahan keramik usai dianiaya pelaku. Ironis, 2 dari 6 pelaku masih di bawah umur. Bocah ini alami luka tusukan pecahan keramik pada bagian pundaknya usai dianiaya oleh pelaku begal di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku membawa kabur motor korban. Polisi bergerak cepat dan menangkap satu pelaku, Yudi, 23 tahun. Melawan petugas, polisi terpaksa melepas tembakan ke kaki pelaku. Dari penangkapan tersebut, 5 rekan pelaku lainnya ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Pelaku merampas motor dan mengancam korban dengan pisau. Korban di mana sedang menaik kendaraan bermotor atau sepeda motor dihadang oleh 6 orang pelaku tersebut. Jadi dihadang, dilakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban juga berusaha mempertahankan motor milik korban. Pada saat itu pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Para pelaku terancam 12 tahun penjara, sementara 2 pelaku yang masih di bawah umur diproses sesuai aturan hukum pidana anak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor milik karyawan kafe di Matraman, Jakarta Timur terjadi. CCTV merekam pelaku yang beraksi seorang diri. Seorang pria yang akan mencuri mendekati 2 motor yang terparkir di depan sebuah kafe di Jalan Kayu Manis Utara, Matraman, Jakarta Timur. Sebelum beraksi, pelaku yang berjalan kaki mengawasi situasi sekitar. Setelah dipastikan aman, pelaku langsung membongkar kunci motor korban. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur motor incarannya. Seorang karyawan kafe yang mengetahui kejadian tersebut berupaya mengejar namun tidak berhasil. Satu. Pelaku orang? Dia ngambil apa, Dek? Ngambil motor. Motor? Lagi sepi atau gimana? Lagi sepi, Pak. Oh, sepi itu. Itu malam ya? Oh. Dia mau ngambil motor yang biru nggak jadi atau gimana sih? Kurang tahu deh, kayaknya di ini juga yang Vario tadi. Oh, Vario aja. Aksi pencurian motor di lokasi ini sudah 2 kali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Beki, pemerkosa 11 santriwati ditangkap setelah 6 bulan DPO dan polisi selalu mendapat perlawanan saat menangkap. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap.